Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir di semester 2 karena jika tidak ada perubahan jadwal, tanggal 25 itu sudah mulai PAT atau PAS. Jadi kita akan mereview sedikit materi, kemudian nanti ada ulangan. Jadi sekalian mengingat-ingat kembali materi yang sudah disampaikan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Untuk absen jangan lupa di sesi daring ya. Nah sekarang kita mereview dulu sedikit, mengingat kembali materi yang sudah disampaikan. Untuk kemarin kan ada libur ya, sangat. Jadi untuk kelas tertentu, kelas 10 IPS 2, kalau tidak salah atau IPA 2, belum disampaikan bab 3-nya, jadi di sini saja. Kita mempelajari 3 bab di semester 2 ini. Jadi ada bab litosfer, kemudian ada bab atmosfer, dan bab hidrosfer. Nah, ini tuh semua ada di PAT atau PAS. Jadi yang pertama yaitu dinamika perubahan litosfer. Dinamika perubahan litosfer ini terkait dengan lapisan-lapisan bumi. Nah, lapisan-lapisan bumi itu yaitu ada kerak benua, kerak samudra yang mencakup ke tanah, karena dari litosfer sendiri memiliki arti litos yang artinya batuan dan sfer atau spiral yang artinya lapisan, jadi lapisan tanah. Nah, kalau pedosfer itu ilmu yang mempelajari tentang tanah. Jadi litosfer ini lapisan kerak bumi yang paling luar, terdiri dari batuan. Di sini juga ada yang namanya siklus batuan. Kemudian ada pengaruh tenaga-tenaga yang membentuk muka bumi dan merubah bentuk muka bumi yang sudah dibahas sebelumnya. Ada endogen sama eksogen. Di sini terdapat batuan-batuan, itu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf atau batuan malihan. Kemudian ada tenaga endogen meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jadi tektonisme itu meliputi lipatan patahan. Kalau vulkanisme itu tentang aktivitas gunung seperti erupsi dan sebagainya. Kemudian ada seisme atau gempa bumi. Nah, ini meliputi jenis-jenis gempa dan menghitung jarak hipocentrum. Nah, tektonisme di sini ada gerak heterogenesa positif dan negatif, kemudian ada jenis lipatan dan ada jenis patahan. Nah, kalau lipatan ini berbentuk ada bukit sama lembah. Nah, kalau si patahan ini merupakan ada lapisan yang naik dan ada lapisan yang turun. Kalau yang naik dan kalau yang turun berarti namanya graben. Kemudian ada vulkanisme. Nah, kalau vulkanisme itu peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung berapi dan pergerakan magma. Nah, ada intrusi magma, ada ekstrusi. Kalau intrusi itu tidak, si magmanya itu pengen keluar ke permukaan bumi dari dalam gunung, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi dia tuh membeku di dalam. Nah, nanti menghasilkan jenis-jenis batuan beku. Nah, ini batolit laktolit ini merupakan jenis batuan beku yang letaknya berbeda sehingga namanya pun berbeda. Kemudian ada ekstrusi magma, berbeda dengan intrusi. Kalau ekstrusi ini keluar dari si gunung itu jadi ke permukaan bumi. Nah, kalau ekstrusi ini aktivitas magmanya itu ada yang sentral, kemudian Hawaii, Stromboli. Nah, seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya, bisa dilihat kembali. Di tanda gunung api akan meletus, bisa dibaca juga atau tidak. Nah, ini merupakan material yang dikeluarkan oleh lapisan gunung api. Jadi ada padat, cair, sama gas. Kalau padat itu es bata, kalau cair itu kayak lava, lahan. Nah, kalau gas itu nama lainnya ada ekspansi. Gas nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida. Nah, untuk yang di Gunung Merapi ada nama daerahnya atau nama lokalnya yaitu Wadus Gembel. Itu merupakan salah satu jenis dari material gas atau ekspansi. Kemudian ada pengaruh dari erupsi sendiri. Nah, untuk
Seisme atau gempa bumi ini dibagi menjadi 3 jenis. Berdasarkan peristiwa penyebabnya ada tektonik, vulkanik, sama runtuhan. Jadi kalau tektonik itu berdasarkan lempeng ya, ada lempeng Rusia, Australia. Kemudian ada vulkanik. Kalau vulkanik itu disebabkan oleh adanya letusan gunung api. Kalau runtuhan itu disebabkan karena runtuhan atap gua atau longsoran. Biasanya jadi di laut atau di darat. Terus ada gempa epicentrum, ada linier, sentral, untuk gempa bumi. Ini ada contoh perhitungannya. Tenaga eksogen itu ada erosi, sedimentasi, mass hosting. Kemudian dinamika perubahan pedosfer atau tanah meliputi komponen tanah. Kemudian ada faktor pembentukan tanah dan lapisan tanah seperti ini. Ada O, A, B, C, R. Jadi lapisan tanah itu tidak satu jenis sama, tapi berbeda-beda. O itu lapisan organik, humus itu ada di situ gitu. Nah, yang paling bawah itu R, solid rock. Jadi batu-batuannya itu masih terbentuk bongkahan. Nah, ini untuk upaya pencegahan atau konservasi tanah itu ada reboisasi atau penghijauan. Kemudian ada kontur, kemudian data desain dan sebagainya. Selanjutnya ke dinamika atmosfer. Nah, atmosfer ini seperti yang kita tahu bahwa atmos yang artinya udara atau uap, kemudian sfer atau spira yang artinya lapisan. Jadi atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, ternyata di lapisan atmosfer ini tidak hanya terdiri dari satu oksigen, tapi ternyata yang paling banyak itu adalah nitrogen, oksigen, argon, kemudian ada karbon dioksida. Di modul sebelumnya yang pernah dikirim di Google Classroom bisa dibuka juga untuk menambah referensi. Nah, ada unsur pembentukan cuaca dan iklim, ada suhu, kelembaban, curah hujan, angin, tekanan udara, penyakit matahari, juga awan juga termasuk ke dalam unsur-unsur pembentukan cuaca dan iklim. Jenis hujan. Jenis hujan itu ada 3 secara umumnya, ada zenital atau konveksi, orografis, dan frontal. Kalau zenital itu merupakan sebelumnya tuh panas, kemudian tiba-tiba hujan, setelah beberapa jam kemudian. Nah, itu tuh kalau terjadi di daerah lintang rendah atau lintang sedang namanya hujan frontal. Kalau untuk di daerah khatulistiwa disebutnya dengan hujan zenital atau di daerah tropis atau ekuator. Kemudian ada angin. Angin ini merupakan udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Jadi tekanan udara yang tinggi bertemu dengan tekanan udara yang rendah, jadi udaranya itu bergerak, namanya angin. Nah, angin ini berbeda-beda jenisnya. Tetapi yang paling berpengaruh itu ada angin muson. Jadi angin muson atau angin ini tuh merupakan angin yang bergerak 6 bulan sekali. Jadi yang menyebabkan kita memiliki 2 musim kemarau sama musim hujan itu gara-gara angin muson barat dan angin muson timur ini. Kemudian jenis awan sudah pernah observasi, jadi sudah paham. Kemudian klasifikasi iklimnya. Klasifikasi iklim yang pertama ada iklim matahari ini, maksudnya bumi ini berbentuk seperti ini, ada koordinat atau derajat-derajat seperti ini. Biasanya ini iklim matahari, nah dibedakan menjadi wilayah tropis, subtropis, sedang, sama dingin. Kalau Köppen berdasarkan kelembaban dan curah hujan.
Nah, untuk iklim Smith Ferguson, jadi ada bulan kering sama bulan basah. Nah, bulan kering itu bulan yang hujannya kurang dari 60. Kemudian kalau bulan basah itu bulan yang memang pada bulan hujan pada bulan tersebut itu lebih dari 100 itu. Bulan kering sama bulan basah di iklim Smith Ferguson. Kemudian kita lanjut ke ini perubahan iklim global. Jadi ada global warming gitu gara-gara karbon dioksida yang berasal dari polusi atau dari AC dan kulkas itu CFC itu tuh meningkat banget. Nah, segitu tuh kan jadi menghasilkan karbon dioksida atau polusi yang besar sehingga si karbon dioksida itu membumbung ke atas dan menyelimuti bumi dan terperangkaplah si gas tersebut karena gas tersebut menyebabkan terjadinya greenhouse effect, jadi efek rumah kaca. Jadi si panas matahari itu ketika si karbon dioksida atau CO2 dan CFC ini menyelimuti bumi, si panas matahari ini tidak langsung ke atas tetapi terperangkap oleh si CO2 ini, makanya si suhu bumi ini panas. Jadi ciri dari perubahan iklim atau pemanasan global atau greenhouse effect itu adanya peningkatan suhu di permukaan bumi. Makanya dampaknya ke banyaknya ada kutub mencair, kan? Terus dalam bidang pertanian perubahan musim yang tidak tentu menimbulkan kebingungan bagi petani untuk masa tanamnya dan lain sebagainya. Jadi banyak banget faktor yang diakibatkan atau yang mengakibatkan perubahan iklim global. Kemudian bab selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan lapisan air yang menutupi permukaan bumi. Jadi ada namanya siklus air. Nah, siklus air ini terbagi menjadi 3. Ada siklus pendek, kemudian siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, dari 3 siklus ini yang selalu ada dalam siklus ini merupakan peristiwa penguapan, kondensasi, dan terjadinya hujan. Jadi, mau siklus panjang, pendek, sedang itu 3 proses utama yang selalu ada dalam siklus tersebut adalah evaporasi, penguapan, kondensasi atau terjadinya awan, kemudian hujan atau presipitasi. Nah, itu selalu ada dalam 3 siklus. Kemudian, untuk unsur utama iklim itu ada evaporasi. Kalau evaporasi itu penguapan dari badan air secara langsung. Kemudian kalau transpirasi itu penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan. Jadi, tumbuhan bernapas gitu. Kemudian ada respirasi, penguapan dari tubuh hewan dan manusia. Evapotranspirasi, perpaduan antara evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada kondensasi atau pembentukan awan. Kemudian ada presipitasi, itu hujan. Kalau infiltrasi itu air menyerap ke dalam tanah, tetapi tidak sampai ke bagian tanah yang untuk air tanah, tetapi masih di daerah yang memang bisa dijangkau. Kalau perkolasi itu air yang meresap terus sampai kepada groundwater atau air tanah. Kalau runoff itu air yang mengalir ke permukaan melalui parit atau sungai. Untuk jenis air di bumi itu ada air tanah sama air permukaan. Kemudian ada rawa, ada danau, kemudian ada sungai juga. Bisa dibaca di modul sebelumnya atau di sini nanti dibagikan filenya. Kemudian untuk laut, nah laut ini berkaitan dengan kedalamannya. Jadi menurut kedalamannya itu ada litoral, neritik, latial, abisal, sama hadal. Jadi kalau epineritik itu merupakan lapisan yang memang bersatu dengan litoral. Jadi litoral ini dengan neritik. Jadi lapisan atas antara si neritik sama litoral itu tengah-tengahnya itu ada epineritik. Jadi epineritik ini biasanya dimanfaatkan untuk snorkeling, diving, dan sebagainya. Arus laut nanti bisa dibaca di sini. Kita lanjut ke titik-titik.
Nah, untuk UAS nanti atau PAT nanti waktunya itu 90 menit. Online, kemudian ada 30 butir soal, pilihan ganda atau pilihan majemuk. Nah, itu dari bab 1, 2, 3 yang tadi dijelaskan, yaitu atmosfer, litosfer, kemudian ada hidrosfer. Nah, untuk soal atmosfer ada, kalau tidak ada perubahan, ada 11 soal. Kemudian untuk atmosfer ini terbanyak, ada 15 soal, 15 atau 16 soal. Kemudian untuk hidrosfer ini ada 3 atau 4 soal. Jadi menyangkut siklusidologi, proses siklusidologi sama jenis laut berdasarkan pengalaman. Nanti untuk kisi-kisinya bisa dibaca. Jadi yang pertama ada dasar litosfer. Jadi lebih kepada apa itu litosfer, kemudian bagaimana litosfer itu dapat dikatakan lapisan yang memang terus bergerak atau berdinamika. Kemudian ada siklus batuan. Jadi siklus batuan itu siklus jadi yang membentuk sebuah lingkaran kan. Dari magma, batuan beku, batuan sedimen, kemudian ada batuan malihan. Jadi kalau dari magma kemudian ada suatu proses, nah berarti tidak lain dan tidak bukan pasti isi dari magma tersebut membeku, mendingin. Nah, menjadi sebuah batuan beku. Nah, baru dari batuan beku menjadi batuan sedimen dan batuan malihan atau metamorf. Kemudian ada vulkanisme material yang tadi. Ada materialnya itu ada gas, padat, sama cair. Eflata, padat, kemudian ada gas, ekvasi. Kemudian ada jenis gempa. Jenis gempa ada vulkanik, tektonik, runtuhan, kemudian ada berdasarkan letak hiposentrumnya. Jenis tektonik ini berdasarkan suatu fenomena di permukaan bumi. Nanti ada gambarnya kayak gitu. Nanti kalian sebutkan di opsi atau tinggal dijawab di opsi itu gambar apa. Kemudian ada jenis erosi, jenis pelapukan, kemudian ada horizon tanah atau lapisan tanah yang tadi OABCR atau OABCD sama saja. Kemudian ada pembentukan tanah, meliputi faktor-faktor pembentukan tanah, kemudian upaya konservasi tanah, reboisasi, tanah saling dan sebagainya. Kemudian dasar atmosfer kandungan gas. Jadi bab 2 ada dasar atmosfer dulu. Jadi atmosfer itu apa? Kemudian kandungan gasnya seperti apa? Yang paling banyak apa? Yang paling sedikit apa? Kemudian fungsi lapisan atmosfer. Kan atmosfer itu ada troposfer, ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, eksosfer, dan eksosfer. Itu fungsinya apa dan ketinggiannya berapa. Kemudian ada faktor cuaca dan iklim yang ada 7. Kemudian jenis angin, jenis awan, klasifikasi awan. Kalau jenis awan sama klasifikasi awan beda. Kalau jenis awan itu ada cumulonimbus, nimbus stratus, dan sebagainya. Kalau klasifikasi awan itu ada awan tinggi, sedang, sama rendah. Awan menengah juga yang alfa-alfa. Kemudian ada jenis hujan. Kalau jenis hujan berarti yang 3 utama aja, zenital, frontal, sama orografis. Kemudian klasifikasi ilmu matahari, simeter guson, kemudian ada iklim, simeter guson juga. Tapi di sini tidak ada hitungan untuk simeter guson, jadi hanya teorinya saja. Kemudian perubahan iklim yang tadi, dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Kemudian ada siklusidologi, proses siklusidologi, jenis laut berdasarkan pengalaman. Jadi untuk nanti soalnya ada 30 soal, waktu 90 menit. Nah, karena setelah ini ada ulangan, nah ini untuk pra-ulangan. Jadi bisa jadi kan kisi-kisi sudah dikasih ya tadi, materi sudah di-review sedikit, nanti kalian baca ulang. Nah, untuk PAT atau PAS-nya kalian latihannya isi ini. Ibu kasih di sini ada soal yang memang sama dengan PAT, PAS meskipun tidak semuanya, jadi untuk mirip-mirip lah. Jadi biar nanti terbayang dan tidak terlalu kesulitan. Jadi untuk latihan kalian kerjakan ini, nanti juga masukkan dalam nilai harian. Semuanya ada 83 soal, tapi nanti yang diambil 30 soal, tapi semuanya tidak ada di sini kalau PAS ya. Jadi cuma latihan aja, tetapi mirip-mirip soalnya dengan nanti yang diberikan ke kita PAS. Jadi ini untuk latihan saja.
sebelum PAT. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di GC atau di WA nanti. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.